Saudara yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini kita telah mendengarkan suatu pernyataan yang begitu jelas dari seorang yang terkenal dan cukup pintar dan pandai. Dia menyatakan bahwasannya kenapa kita berdoa kepada Tuhan, karena pada dasarnya Tuhan itu tidak tahu. Makanya kita perlu menyampaikan suatu informasi kepada Tuhan tentang apa yang kita mau atau apa yang kita kehendaki dan bagaimana keadaan kita. Kira-kira seperti itu. Kan Tuhan kan nggak tahu, kalau bilang Tuhan serba tahu betul, tapi Tuhan nggak tahu apa yang saya inginkan. Karena itu kita berdoa. Kalau Tuhan tahu, kita nggak perlu berdoa kan. Berdoa kan artinya minta. Kenapa? Ya karena Tuhan nggak tahu, maka kita mesti minta. Nah, tentu pernyataan ini merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan bahwasannya kita tidak sedang mengakui bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan Tuhan tidak mengenal hati manusia. Sedangkan kalau kita bicara tentang bagaimana pengenalan Tuhan kepada manusia, tentu ini merupakan sesuatu yang sangat luas, karena bagi kita sebagai orang percaya atau orang Kristen, Tuhan itu adalah maha kuasa, Tuhan itu berdaulat dan dia mengenal hati manusia bahkan sampai kedalaman hati manusia itu, termasuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam berdoa kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, pergumulan kita, masalah kita di hadapan Tuhan, apapun yang menjadi keinginan atau kerinduan kita kepada Tuhan. Bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak tahu sama sekali apa yang terjadi dengan kita dan apa yang mau kita sampaikan. Tuhan tahu semuanya. Lalu kenapa kita harus menyampaikannya kepada Tuhan jika kita tahu semuanya? Saudara yang dikasihi Tuhan, doa merupakan salah satu ciri dari aktivitas hidup orang percaya yang menunjukkan bahwasannya orang itu memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan itu menunjukkan adanya kebergantungan hidup manusia kepada Tuhan yang adalah penciptanya. Menunjukkan bagaimana manusia mau dipimpin oleh Tuhan sepenuhnya. Menunjukkan bagaimana manusia itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupannya di hari-hari selanjutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika Tuhan menghendaki agar kita datang kepadanya, berdoa kepadanya, bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak tahu dan menginginkan kita menyampaikan apa yang sebenarnya dia tidak tahu. Tidak, tapi dia mau melihat seberapa besar kita mau datang dan bergantung kepadanya, seberapa besar kita mau menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdoa, marilah kita berdoa bukan dengan suatu pengertian bahwa Tuhan tidak tahu dan Tuhan harus tahu segala keinginan saya. Tetapi marilah kita datang dengan penuh kerendahan hati. Kita tahu bahwa dia memiliki rencana yang begitu luar biasa dalam segala sesuatu yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ketika kita terus bergantung kepada dia dan datang kepada dia, dia tahu bahwa sesungguhnya kita dengan tulus hati, dengan penuh rendah hati, kita datang dan mau dipimpin oleh dia sepenuhnya. Dan dalam hal inilah Tuhan akan meluruskan segala jalan-jalan kita dan Tuhan akan membawa kita kepada sesuatu yang baik dengan memberikan hikmat bijaksana kepada kita untuk kita bisa peka dengan apa yang terjadi dalam hidup kita dan kita tahu apa yang kita lakukan. Dan kalaupun kita melakukannya, kita tidak melakukan menurut pemahaman kita, menurut kemauan kita sendiri, tetapi berdasarkan hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kiranya kita tetap berkeyakinan bahwa Tuhan itu berdaulat dan Tuhan tahu, bahkan Tuhan merancangkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Sekali lagi, janganlah kita datang berdoa dengan suatu pengertian bahwa Tuhan tidak tahu. Tetapi datanglah kepada Tuhan dan tetaplah berdoa kepada Tuhan dengan suatu pengertian bahwa dia mengasihi kita.
dan Dia mau agar kita selalu menunjukkan hubungan yang baik, relasi yang baik, yang dekat dengan Dia sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.